Di tengah merosotnya harga komoditas perkebunan karet dan sawit, harga pinang di Jambi justru tengah naik daun dan cenderung stabil. Kondisi ini menjadi aroma segar bagi para petani untuk sejenak melupakan kondisi harga sawit maupun karet. Pinang atau Areca Catechu kini mulai dilirik sejumlah petani di Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi. Ketiga kabupaten di Provinsi Jambi tersebut merupakan wilayah penghasil pinang terbesar di Sumatera. Dengan tujuan ekspor ke negara Asia, tentunya dalam hal ini sangat menguntungkan bagi para petani pinang. Namun, besarnya potensi buah pinang di Provinsi Jambi juga turut menghasilkan limbah. Salah satunya adalah pelepah pinang. Pelepah pinang atau biasa disebut dengan upih oleh masyarakat Jambi, kini diolah menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis, yaitu piring pengganti plastik dan styrofoam yang selama ini menjadi masalah di tengah masyarakat karena bahannya yang sulit terurai oleh tanah. Berawal dari besarnya limbah pelepah pinang, terdapat sebuah perusahaan di Jambi yang berperan mengelola limbah tersebut, yakni PT Sumber Pinang Makmur yang berlokasi di Jalan Jambi Suak Kandis kilometer 8, RT 9, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. PT Sumber Pinang Makmur atau PT SPM ini turut andil dan berkontribusi menampung limbah pelepah pinang dari para petani pinang untuk dikelola menjadi piring dan mangkuk yang ramah lingkungan. Indra Gunawan selaku Kepala Produksi PT SPM menyebut bahwa usaha ini merupakan salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengatasi sampah secara global, terutama sampah plastik dan styrofoam yang sulit terurai. Punya tujuan yang lebih baik. Kita tahu kan Indonesia kan sekarang penuh dengan sampah plastik. Bukan Indonesia aja, mungkin bagi bumi kita lah. Makanya kita gerakkan usaha ini untuk mengganti styrofoam dan plastik tadi. Dia lebih higienis dan lebih lebih bersahabat dengan alam. Kalau dari styrofoam itu kan memuainya susah. Seperti yang disampaikan tadi, ya udah puluhan tahun pun dia nggak akan memuai. Nah, kalau ini kan dia organik, dia bisa hancur. Kalau di tanah dia bisa hancur. Penggunaannya pun simple gitu. Untuk kita Jambi ini kan banyak tumbuhan pinang. Nah, kita tahu di Jambi aja udah 9.000-an hektar lebih itu. Bahkan Indonesia kan dengarnya 18.000 hektar pelepah pinang. Sayang rasanya di daerah kita sendiri aja kita tidak bisa memanfaatkan sampah pinang tersebut. Dengan adanya produksi mengubah limbah pelepah pinang menjadi piring yang ramah lingkungan, kini para petani pinang tidak lagi khawatir. Karena limbah pelepah pinang yang biasanya dibuang begitu saja, kini dapat bernilai ekonomis. Di mana untuk 1 kg pelepah pinang basah, 1 kilogramnya dihargai dengan Rp1.000. Sedangkan untuk pelepah pinang kering dihargai oleh perusahaan senilai Rp2.500. Ini berarti jika ada 100 kg pelepah pinang kering dari setiap para petani, maka masing-masing dari petani akan memperoleh penghasilan tambahan senilai Rp250.000. Namun para petani pinang juga perlu memperhatikan kriteria pelepah pinang apa saja yang dijadikan bahan baku oleh perusahaan, yakni pelepah pinang harus dalam keadaan bersih, putih, dan tidak terdapat jamur.
Selama ini kita berjalannya masyarakat tempatan pun ada yang ngantar. Memang skalanya kecil. Ada juga yang dari Tanjab Timur, Muara Sabah pernah coba juga antar. Cuman dari segi kualitas ya 50% masih bisa kita pakai. karena ini kan awal, mungkin mereka belum memahami sepenuhnya gitu. Pelepah pinang yang biasanya menjadi sampah dan tidak bermanfaat, kini di tangan perusahaan dapat diolah menjadi kerajinan sebuah produk yang berbentuk piring dan mangkuk. Tentunya produk ini memiliki kelebihan, diantaranya ramah lingkungan, higienis dan terjangkau. Adapun ukuran pelepah pinang yang dapat dikelola yaitu untuk ukuran besar adalah panjang minimal 55 cm atau 22 inci, dengan lebar minimal 30 cm atau 12 inci. Dan untuk pelepah pinang dengan ukuran kecil harus memiliki panjang minimal 28 cm atau 11 inci dan lebar minimal 15 cm atau 6 inci. Sedangkan proses pembuatan piring dan mangkuk dari pelepah pinang ini awalnya setelah pelepah pinang disortir dari petani, kemudian selanjutnya dilakukan perendaman selama 4 hingga 5 jam. Kemudian pelepah pinang dicuci dan disikat hingga bersih, lalu dikeringkan dan dicetak menggunakan mesin sesuai dengan ukuran, serta tahap selanjutnya adalah pengemasan produk. Jadi kita pelepah diantar dari masyarakat ke kita terima kualitas di atas 65% lah ya. Bisa kita olah, terus kita lakukan pencucian dulu sebelumnya. Kondisi yang mereka antarkan itu kering. Kering dalam arti tidak jamur, bersih, tidak petiol atau jamur-jamur hitam. Terus kita lakukan pencucian. Sebelum melakukan pencucian, kita lakukan pemberosan, perendaman selama 15 menit. Setelah dilakukan perendaman 15 menit, baru kita bros, cuci, baru kita lakukan penirisan selama 4-5 jam. Baru bisa dilakukan pencetakan gitu. Setelah pencetakan kita sortir ya, udah itu kita lakukan pembersihan dengan bros, pemberosan. Setelah itu baru kita lakukan packing, baru pemberian brand kan. Dari 5 lembar pelepah pinang yang diproduksi berukuran 55 cm dengan lebar 30 cm atau seberat 1 kg, dapat menghasilkan piring dengan ukuran 10 inci sebanyak 10.000 buah. Ini berarti dari sekian banyak pelepah pinang yang diproduksi akan semakin banyak pula lah kuantitas yang dihasilkan. Jadi gini ya, kalau kita kan mengikuti panjang pelepah tadi kan 55 cm, lebarnya
30 cm itu ukuran besar yang kita terima kriterianya kan. Itu kita bisa cetak untuk piring besar ukuran 10 in itu 2. Dapat satu lagi ukuran mangkok yang kecil. Ini ada contohnya, ukuran mangkok. Nah, ini 4,5 inci. Jadi sisa dari satu pelepah itu bisa dua yang besar 10 in dan satu ini sisanya. Untuk pemanfaatan yang lain ya kita belum ada gitu. Untuk diketahui, pemasaran piring pelepah pinang ini telah menjangkau ke luar negeri, di mana satu pieces berisi 10 piring dan dibanderol dengan harga Rp25.000. Dalam sekali ekspor, perusahaan mampu mengekspor piring sebanyak 75.000 pieces. Jadi gini ya, kita itu satu hari kalau bahan bakunya ready ya, kita satu hari itu produksi di atas 2000-an piece dengan berbagai ukuran. Jadi kalau kita kalikan satu bulannya sekitar 60.000 sampai 70.000. Nah, iya, itu baru bisa kita kirim. Kalau sekarang mungkin ya untuk menengah ke atas ya. Karena kalau menengah ke bawah kayaknya lebih berat mereka kan. Karena dari harga base sudah 2.500. Mungkin kita pekerjaan untuk hotel, mungkin hotel, restoran kan. Mungkin kita kejar dulu. Keberadaan perusahaan Upih Pinang di Kecamatan Muaro Jambi memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, terkhusus bagi warga Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Sisa hasil produksi pembuatan piring pelepah pinang olahan PT Sumber Pinang Makmur dapat dimanfaatkan kembali bagi masyarakat menjadi bahan kerajinan yang nantinya akan memiliki nilai jual dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberadaan perusahaan pengolahan dari Upih Pinang ini sebenarnya adalah sangat menguntungkan sekali bagi warga di sekitar khususnya Desa Pudak sendiri, karena kita ketahui bahwa keberadaan perusahaan ini juga telah menampung warga-warga yang pada prinsipnya tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian sisa hasil dari limbah Upih Pinang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh warga di sekitar sini untuk sebagai bahan kerajinan. Dan tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan SPM Jambi, dan beliau mengizinkan untuk bahan limbah Upih Pinang ini digunakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Dan insya Allah nanti kita akan mengusulkan ke pemerintah Desa Pudak itu melalui dana desa untuk melatih kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar perusahaan untuk membuat beberapa kerajinan yang bisa nanti mendapatkan nilai jual di konsumen. Kalau menurut saya sangat terbantu sekali. Selain
petani bisa menjual komoditi pinangnya sendiri, petani bisa menjual UP pinang yang sebelumnya itu hanya menjadi sampah atau mungkin hanya cuma dibakar saja di bawah pohon pinang. Dalam hal ini tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki peran untuk membimbing dan memberikan pelatihan dan penyuluhan di bidang kerajinan tersebut. Ida Marianti selaku penyuluh Dinas Perindustrian mengatakan bahwa perlunya mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk menjadikan limbah sisa pembuatan piring pelepah pinang menjadi berbagai macam kerajinan. Kami dari Dinas Perindustrian pertama-tama sekali itu mencari kegiatan siapa sih pengrajin upi pinang yang ada di Jambi gitu. Kemudian saya ketemu dengan salah seorang fasilitator BRG, Badan Restoran Gambut, yaitu Pak Sulaiman. Dia bilang, Bu Ida, ada loh di desa saya, karena di Kasang Kuda, ada penampung upi pinang katanya. Kemudian dia juga membuat pinang. Oh boleh dong kita kenalkan ke sana, karena kami dari Fungsional Penyuluh Perindustrian ini juga membina IKM yang membuat dari kerajinan dari upi pinang, Mbak, dari yang seperti ini. Nah, kita juga berguna untuk upi pinang ini. Nah, itulah awalnya kami bersama Ibu Kepala Dinas yang sekarang waktu itu masih Kepala Bidang Industri Kecil, kami datang ke sini yang kebetulan pada bulan Maret yang lalu kami akan mengadakan jadi tuan rumah Rakor Indak se-Indonesia. Nah, kami mencari wadah kue yang unik dari Jambi gitu. Nah, kami akhirnya kemudian melihat ada wadah kue yang begini. Nah, wadah kue ini kami gunakan, kami promosikan melalui kegiatan Rakor Indak di Sweet Bell pada bulan Maret yang lalu, kalau nggak salah tanggal 7 apa tanggal 4 itu. Nah, sebelumnya kami datang pada bulan Februari gitu. Kalau saya lihat di sini, Mbak, di sini kan banyak sekali, Pak, seperti ini sudah menjadi limbah yang tidak digunakan. Nah, kami dari Penyuluh Perindustrian juga membina UMKM kecil seperti ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau seandainya owner di sini memberikan waktu kepada kami untuk ini tidak dibuang begitu saja, tetapi masyarakat di sini diberi kesempatan untuk mempergunakannya, kami akan mengadakan suatu pelatihan yang mandiri, mungkin bisa membuat seperti rumah adat ini gitu. Kemudian tempat ini adalah tempat perhiasan atau tempat bunga. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh PT SPM dengan Pemuda Desa dan Disperindak merupakan kerjasama yang sangat baik. Tidak hanya berdampak meningkatkan penghasilan masyarakat, namun juga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengolah kembali sisa limbah perusahaan yang selama ini dibuang begitu saja. Sini kan banyak sekali, Pak, seperti ini sudah menjadi limbah yang tidak digunakan. Nah, kami dari Penyuluh Perindustrian juga membina UMKM kecil seperti ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau seandainya owner di sini memberikan waktu kepada kami untuk ini tidak dibuang begitu saja, tetapi masyarakat di sini diberi kesempatan untuk mempergunakannya, kami akan mengadakan suatu pelatihan yang mandiri, mungkin bisa membuat seperti rumah adat ini gitu. Kemudian tempat ini adalah tempat perhiasan atau tempat bunga. Nah, ini yang rencana jangka pendek bagi kami, akan bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini untuk memanfaatkan sisa-sisa limbah daripada bahan baku untuk membuatan ini, piring dari upi pinang ini gitu. Sebagai tokoh pemuda Desa Kuda, bahwa dengan adanya limbah pinang ini, semua komponen yang ada di masyarakat itu bisa bekerja sama dari tataran pemerintah desa, kemudian pihak kecamatan, pihak kabupaten maupun pihak provinsi nanti untuk mendukung bagaimana produk yang nanti yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok yang dibina nanti itu bisa membuka peluang-peluang
bisnis ke depannya. Dalam artian bisa dijual ke tangan konsumen. Jangan sampai nanti ketika produk ini sudah dibuat oleh kelompok, tetapi karena tidak ada pasarnya, akhirnya kelompok ini dengan matinya dengan sendirinya. Nah, tentunya sebagai Tokoh Pemuda Desa Pudak, kita selalu berharap bahwa keberadaan perusahaan pengolahan upi pinang ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, kemudian bisa meningkatkan pendapatan ekonomi sekitar Desa Pudak, terutama mungkin di tengah wabah corona ini. Dengan keberadaan adanya upi pinang yang bisa nanti limbah-limbahnya dijadikan komoditi kerajinan atau dijadikan kerajinan, sehingga dapat menjadi salah satu penghasilan tambahan bagi warga Desa Pudak. PT Sumber Pinang Makmur yang masih berusia cukup muda ini berdiri pada tahun 2019. Dalam produksi pembuatan piring ramah lingkungan dari limbah pelepah pinang sangat berharap banyak kepada para petani pinang khususnya, agar dapat bekerja sama menciptakan dan menghasilkan produk yang kreatif dan memiliki nilai jual yang tinggi. Namun sayangnya selama ini dalam proses pembuatan piring pelepah pinang, perusahaan masih terkendala dengan bahan baku yang tidak terpenuhi untuk menjalankan produksinya. Hal ini dikarenakan limbah yang disetorkan oleh para petani pinang hanya sekira 30% saja yang dapat diolah dan sebagiannya tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk kendala sekarang ya kita bahan baku lah ya. Berkali-kali pasti bahan baku karena kita kejar kualitas. Masyarakat pun belum memahami sepenuhnya bahwa ini kan pemasukan bagi masyarakat kan, terutama untuk ibu-ibunya lah. Nah, jadi untuk ukuran yang 55 cm tadi, ukuran besar, kita pilih kualitas upihnya harus putih dan tidak jamuran. Nah, kualitasnya seperti inilah minimal. Kalau yang seperti ini upkir. Kita tidak bisa olah ini karena banyak jamur, bercak hitam, petiol ini kan. Nah, di punggung ini pun jelek. Jadi kita tidak bisa gunakan untuk piring. Jadi kan tidak higienis gitu. Kalau ini kita bisa terima. Pembuatan piring yang ramah lingkungan selain memberikan penghasilan lebih untuk masyarakat dan para petani pinang, juga sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang sulit terurai oleh tanah karena membutuhkan jangka waktu yang lama. Berbeda dengan piring berbahan dasar pelepah pinang yang apabila setelah tidak terpakai jika dibuang akan dengan mudah terurai oleh tanah dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak membahayakan keberlangsungan hidup manusia.